Saya pendek ya, jadi saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Akel dimanapun berada? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda. Tentunya di spesial program persembahan dari Akel Islamic Center, di mana kembali menjalani program Ghost to Global Muharram 1422 Hijriah. Dan ini merupakan sebuah program juga yang didedikasikan untuk Sobat Akel. Terutama di hari ini kita akan berbicara tentang resesi. Di spesial obrolan dari Leaders Talk spesial, kita akan berbicara mengenai resesi, dampak dan solusi bagi sektor ekonomi di Indonesia. Cuman sebelumnya informasi juga untuk Sobat Akel yang mungkin baru saja stay tune di channel YouTube dari Akel Islamic Center maupun juga channel YouTube Ustadz Bahtiar Nasir, Facebook official Akel Islamic Center dan juga Ustadz Bahtiar Nasir. Ini kita informasikan bahwasanya program Ghost to Global Muharram 1422 Hijriah ini sebuah program yang dibuat untuk Sobat Akal dimanapun berada dalam rangka Tahun Baru Islam 1 Muharram 1422 Hijriah, di mana Akal Network mempersembahkan program Global Muharram Tahun Baru kita 1422 Hijriah. 1442 Hijriah ini merupakan sebuah momentum di mana kita bisa mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu yang tentunya mengupgrade kita dalam menjalani kehidupan kita di tahun-tahun berikutnya Sobat Akal ya. Nah,
di mana juga platform program dakwah digital dari Akal Network untuk menghadirkan tayangan-tayangan yang tentunya berkualitas, kemudian juga mengedukasi dan menghibur. Ini akan memberi sebuah tayangan yang tentunya mengajak umat untuk bisa menikmati rangkaian acara dalam Global Muharram 1442 Hijriah. Di antaranya adalah yaitu Tadabbur Al-Quran, program menghafal surat At-Taubah ayat 40 bersama para hafiz di Indonesia maupun juga yang ada di mancanegara. Kemudian yang spesial juga ada e-Expo yang akan diselenggarakan secara virtual dengan mempersembahkan atau juga menampilkan hasil karya dari UMKM, di mana juga brand-brand lokal maupun juga internasional akan turut berpartisipasi dalam kegiatan e-Expo virtual ini. Akan ada konten entertainment, konser religi, talk show inspiratif, dan juga edukasi yang tentunya bersama dengan komunitas-komunitas Islam, media-media Islam, public figure hijrah, dan juga tokoh serta ulama. Jadi sepertinya ini adalah momentum yang sangat sayang sekali apabila Sobat Akal melewatkannya ya. Nah, yang pasti juga ini Sobat Akal, sebuah informasi juga buat Anda yang sekarang juga sedang menikmati tayangan ini. Kegiatan ini didukung oleh unit-unit di bawah Yayasan Pusat Peradaban Islam Akal Islamic Center dan juga komunitas penggerak lainnya. Dan nantinya akan dirilai oleh beberapa media Islam yang ada di Indonesia maupun juga yang ada di mancanegara. Dan Global Muharram tentunya akan tayang setiap hari mulai dari tanggal 10 hingga 19 Agustus 2020 mulai jam 15.30 hingga 17.30 dan nantinya sebagai acara puncak akan ditayangkan pada tanggal 20 Agustus. Jadi kita akan live mulai dari jam 1 siang hingga pukul 24.00. Makanya ikutin aja terus untuk informasi mengenai Global Muharram 1442 Hijriah ini melalui akun sosial media Akal Islamic Center, IG, Facebook, dan juga semuanya yang tentunya bisa menjadi informasi Sobat Akal ya. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai Akal Islamic Center ya. Nah, kita berbicara pada sore hari ini tentang sebuah tema yang luar biasa tentunya Sobat Akal, berbicara tentang sudut pandang ekonomi ya, di mana kita tahu juga masa pandemi COVID-19 ini merupakan masa yang sangat-sangat luar biasa selain mengguncang dari sisi medis, kesehatan, juga dari sisi ekonomi. Nah, tentunya juga kalau kita mungkin sudah menyimak ya banyak sekali berita-berita maupun juga informasi yang tentunya sudah hadir di berbagai media, banyak negara yang turut ya mengalami atau juga terdampak dari sisi ekonomi akibat pandemi COVID 2019-2020 ini. Nah, yang pasti juga Amerika ini sebagai prolog saja bahwa sudah masuk jurang resesi dengan mengalami kontraksi. Kemudian juga di Singapura dan juga di Indonesia di awal Agustus tercatat kontraksi minus 5,32%. Ini melesat dari target BI maupun juga Menteri Keuangan. Nah, untuk membahas lebih lengkapnya, kita di studio sudah bersama dengan para guru dan juga para narasumber kita. Assalamualaikum Pak Islah dan juga Ustadz Usman Baco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabar Ustadz? Sehat alhamdulillah Mas Abil. Masya Allah. Pak Islah, gimana kabar Pak Islah? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Nah, ini Sobat Akal ya, sedikit menginformasikan bahwasannya Ustadz Usman Baco ini merupakan Imam Masjid Akal dan juga pembina Y-Ailit ya. Kita bicaranya seperti itu ya Ustadz ya. Kemudian juga Bapak Islahuddin Idris selaku Ketua Divisi Y-Ailit dan juga beliau merupakan entrepreneur. Kalau sedikit boleh tahu, Y-Ailit ini sebenarnya apa sih Pak Islah atau Ustadz Usman Baco nih? Iya, silakan langsung dari ketuanya. Saya memang saat ini diamanahi sebagai ketua divisi. Selain dengan beliau berdua, Ustadz Usman Baco dan juga dengan Bapak Islah Idris, kita juga terhubung dengan line Zoom yang tentunya sudah hadir bersama kita di sini, yaitu beliau Dr. Imam T. Sabtono, Dirut Trihamas Syariah dan juga Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabar hari ini Pak Imam? Alhamdulillah baik.
Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, kita nanti akan ngobrol dengan Pak Imam maupun juga dengan Pak Islah dan juga Ustadz Usman Baco mengenai topik kita pada hari ini, yaitu resesi, dampak dan solusi bagi sektor ekonomi di Indonesia. Cuman ini merupakan sebuah pertanyaan di awal gitu ya untuk Pak Imam. Pak Imam, boleh dijelaskan kepada kita dan juga sahabat akal yang sekarang sedang menyaksikan tayangan ini, sampai dengan bulan Agustus 2020 ini perjalanan resesi tampaknya kalau dalam tanda kutip getok tular ya, dari satu negara lainnya. Nah, Indonesia juga terinformasi juga mengalami kontraksi minus 5% di kuartal yang kedua ini. Mungkin boleh diceritakan Pak Imam. Oke, baik. Sahabat akal yang insya Allah dirahmati Allah, terkait dengan resesi, ya ini sebenarnya sebuah siklus yang merupakan bagian dari proses berlakunya hukum kauniyah Allah, gitu ya, hukum kauniyah Allah, di mana pada saat terjadi imbalances maka akan terjadi proses reset atau proses adjustment menuju ke balance yang baru, gitu ya. Iya. Nah, yang jadi masalah itu bukan hukum kauniyahnya, tetapi apakah Allah ridho atau tidak dengan peristiwa resesi ini, gitu ya. Masya Allah. Sama, ini kayak ibarat kita memegang pisau, kalau pisau itu dipakai untuk memotong, insya Allah sejauh yang dipotong itu memiliki kontur tekanan yang lebih rendah dibanding tekanan pisaunya, pasti akan terputus. Itu hukum kauniyah. Tetapi apabila pisau itu digunakan pada tempat yang tidak sesuai dengan syar'i, ini yang menjadi bencana. Jadi kalau kita lihat peristiwa resesi pun sejak zaman Nabi Yusuf pun juga sudah terjadi, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi bagaimana kita memandang ini, sekali lagi ini adalah bagian dari karena ahli ekonomi barat umumnya tidak mengenal existing daripada Allah, gitu ya, maka mereka menyebutnya sebagai invisible hand. Tetapi pada dasarnya disinilah sebenarnya Allah ingin memberikan message bahwa dialah yang maha kuasa dan semuanya terjadi karena izin Allah. Dan sekali lagi buat kita sebenarnya tidak perlu khawatir, gitu ya, sekaligus buat teman-teman, karena terus terang resesi ini tidak akan mengurangi rezeki kita di dunia, insya Allah. Gitu. Amin, ya. Insya Allah. Jadi sama saja kayak kita berjihad di jalan Allah, apakah akan mengurangi umur kita? Nggak ada, gitu ya. Bukan berarti kemudian berjihad umur kita makin pendek, kemudian tidak berjihad umur kita makin panjang. Maka sama juga resesi ini tidak ada hubungannya dengan rezeki yang sudah Allah takar kepada kita sampai dengan akhir. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah justru nanti yang harusnya mendasar adalah pada saat terjadi resesi, kira-kira umat ini ada di mana dan harus bersikap apa? Itu yang buat kita lebih penting. Sekali lagi, ini adalah fenomena di mana Indonesia sebagai negara yang juga tidak steril, maka terjadi proses tadi ada dampak dari contagionnya dan dari Indonesianya pun juga demikian. Jadi sekali lagi, tanpa COVID pun tren resesi sudah terjadi sebenarnya, gitu ya. Tetapi dengan adanya pandemi COVID ini menjadi luar biasa, dan ini yang kita sebut sebagai unprecedented resesi yang tidak pernah terjadi sebelumnya karena suasananya berbeda. Ya, itu sebagai gambaran awal tentang resesi yang kemungkinan akan kita hadapi. Demikian. Baik, Pak Imam. Nah, ini sangat menarik sekali ya apa yang tadi disampaikan Pak Imam, meskipun beliau juga sebagai pakar ekonomi biasanya mengambil tinjauan adalah dari ilmu-ilmu ekonomi tentang resesi, kemudian bagaimana kita menghadapinya. Tapi alhamdulillah juga kita diberikan sebuah pencerahan bagaimana juga kita mengambil dari sisi keagamaan ya, Ustadz maupun juga Pak Islah. Ya. Dimana tadi juga ini merupakan satu PR kita untuk kemudian hari, bagaimana nih umat ketika menghadapi resesi gitu ya. Tapi Pak Imam mungkin boleh bisa dipaparkan kembali mengenai definisi resesi itu sendiri, karena banyak masyarakat mungkin yang menangkapnya ini sebuah momok yang mengerikan. Terlebih banyak sekali media yang mengangkat resesi Indonesia minus 5% di kuartal kedua.
Dan yang ada di kepala kebanyakan orang adalah harga-harga melambung, kemudian belum lagi tingkat pengangguran sekarang ini sudah bertambah gitu ya. Dan juga kalau bahasa kasarnya adalah tingkat untuk nyari duitnya ini semakin susah. Nah, itu yang ada di dalam benak masyarakat pada umumnya. Mungkin bisa dijelaskan kembali mengenai resesi ataupun juga perbedaannya dengan depresi. Silakan Pak Imam. Jadi resesi itu sudah merupakan kesepakatan para ahli ekonomi bahwa apabila ekonomi mengalami pertumbuhan lebih rendah dari kuartal sebelumnya selama 2 kuartal berturut-turut, maka kita anggap sebagai resesi. Nah, ini dampaknya pastinya penyebabnya sih ada 2 sisi. Pertama adalah demand shock ataupun supply shock. Demand shock itu tiba-tiba demand masyarakat itu turun. Kalau supply shock itu berarti supply barang jasa di market itu turun. Nah, dalam konteks ini, pandemik ini terus terang dia multiple. Jadi baik demand maupun supply-nya dua-duanya mengalami shock gitu ya. Dan yang dikhawatirkan ini apabila terjadi proses resesi ini terjadi selama 3 tahun berturut-turut, kemudian angka kontraksinya itu bukannya misalkan dari 6 ke 2% gitu ya, tetapi dari 6 ke minus gitu ya. Jadi selama kontraksinya negatif, kemudian terjadi selama 36 bulan, maka para ahli sepakat menyatakan ini sebagai depresi. Pastinya depresi lebih berat dibandingkan resesi. Apa impact-nya? Kalau buat kita nanti impact-nya akan dirasakan dengan tingkat PHK yang tinggi. Kalau PHK tinggi berarti daya beli masyarakat turun. Kalau daya beli masyarakat turun berarti tidak ada reinvestasi kembali di sektor real. Dan dampaknya juga suplai barang dan jasa semakin rendah. Ini yang kemudian nanti fenomenanya ada antrian, pembelanja barang semakin sulit, semakin mahal dan seterusnya. Tapi di sisi lain daya beli masyarakat dalam waktu yang bersamaan turun. Nah, sebagai gambaran saja, kurang lebih resesi ekonomi yang diikuti oleh pandemik ini terjadi tahun 1929, gitu ya. Kalau ini bisa tampak nggak kalau di layar saya share? Ada satu slide yang menarik. Oke, yang sebagai gambaran aja gitu ya. Saya hanya ingin ngambil tentang, nah ini dia kondisinya. Ini kita ambil, mudah-mudahan tidak terjadi seperti ini, gitu ya. Nah, dampak ekonomi yang terjadi itu tahun 1929 itu terjadi resesi ekonomi diikuti oleh pandemik yaitu Spanish influenza atau flu Spanyol. Nah, dunia itu membutuhkan recovery itu 43 bulan, gitu ya. Dan hal yang sama saat ini sebenarnya sedang terjadi. Cuman bedanya tahun 1929 sistem informasi dan teknologi tidak berkembang seperti saat ini. Jadi meskipun kurang lebih sama, tapi mudah-mudahan kita sama-sama berharap recovery-nya bisa lebih cepat dari 43 bulan. Nah, tetapi apa yang terjadi apabila recovery ini tidak berlangsung dalam waktu yang diharapkan? Ini saya ambil contoh, tahun 1930 pada saat Great Depression, itu pada saat ekonomi intinya adalah recession itu adalah semua sistem ekonomi diriset kembali, roda ekonomi berhenti, berputar, kemudian diriset kembali. Kenapa dikatakan riset? Karena termasuk di dalamnya adalah ekonomis dengan self-healing-nya, dia akan meletuskan gelembung-gelembung ekonomi. Gelembung ekonomi nanti kita masuk babnya tuh bab yang satanic finance tuh, di mana selama kita masih menggunakan sistem riba, maisir, goror dan seterusnya pasti akan terjadi gelembung ekonomi. Nah, dia akan self-healing, dia akan meletuskan ekonomi gelembungnya. Ini yang dikatakan riset. Nah, proses riset ini ada yang peaceful, ada yang damai, tetapi kenyataannya dunia setelah terjadi depresi, umumnya risetnya itu tidak dalam kondisi peaceful, yaitu tahun 1930 diakhiri dengan Perang Dunia Pertama, kemudian tahun 1930 Perang Dunia Kedua, 1894 itu Perang Dunia Pertama, kemudian kalau peristiwa depresi Amerika tahun 1772 ini diikuti dengan perang kemerdekaan Amerika. Nah, ini yang kemudian kita perlu umat Islam ini perlu
berpikir lebih lanjut, perlu lebih cermat, perlu lebih introspeksi terkait menghadapi resesi 2020 ini. Apakah dihadapi kemudian diakhiri dengan risetnya berupa perang gitu ya, karena indikasinya sudah mulai muncul. Tetapi sekali lagi kalau kita lihat nanti mudah-mudahan dibahas oleh Ustadz Saco terkait dengan surat Ar-Rum. Jadi kewajiban umat muslim itu, meskipun waktu itu kita bayangkan umat muslim itu pada saat surat Ar-Rum diturunkan itu belum jadi apa-apa. Tetapi lihat, surat itu meminta kita untuk berpikir geopolitik, berpikir geointernasional, berpikir tentang konstelasi antara Persia dan Romawi pada saat kita belum apa-apa. Nah, pelajaran ini yang harusnya kita sekarang dalami, apakah ini ada titik balik umat untuk mulai kembali lagi memimpin dunia. Terima kasih. Amin, insya Allah ya. Ini sangat korelasi yang luar biasa ya. Artinya kembali kita dihadapkan dalam kondisi yang ketika terjadi kondisi seperti ini, ekonomi semuanya sedang drop, kemudian juga tingkat PHK juga semakin tinggi dan juga daya beli masyarakat sudah mulai menurun. Langkah-langkah duniawi sepertinya sedikit harus kita tepis gitu ya. Justru kita malah mengambilnya seperti tadi disampaikan Pak Imam Ustadz ya, kita mengambil dari surah Ar-Rum. Nah, mungkin sebelum masuk lagi ke pertanyaan kepada Pak Imam, sedikit dari Ustadz Baco, kira-kira dari surat Ar-Rum ini seperti tadi yang sudah disampaikan, clue-nya seperti apa dari Pak Imam? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Imam atas pencerahan yang luar biasa. Saya menyimak dengan baik, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Hanya sedikit yang ingin saya tambahkan mungkin dari Al-Quran. Mas Sabil, mungkin dalam kesempatan ini saya siapkan dari surat Al-Baqarah. Al-Baqarah, baik. Surat Al-Baqarah, ayat 155, ya, ayat 155. Agar jangan sampai umat, sahabat-sahabat kita atau khusus ya ibu-ibu di rumah ya dan lain-lain mendengar kata resesi ini menakutkan gitu Mas Islah ya. Betul, Ustaz. Sehingga hadir rasa takut, bahkan kita mengkhawatirkan itu stres dan putus asa dan lain-lain. Justru imunnya malah jadi drop gitu ya Ustaz ya. Betul. Jadi saya ingin kuatkan Pak Imam dan teman-teman, Pak Islah dan sama Sabil, bahwa yang namanya ujian berupa resesi dan lain-lain itu adalah sunnatullah. Menjadi pertanyaan besar, untuk apa sih? Mengapa sih Allah Subhanahu wa taala menguji umatnya? Bukankah Allah itu Maha Penyayang? Mengapa tidak dikasih selamanya kesenangan, kebahagiaan dan lain-lain? Rupanya Masya Allah, satu ayat dari surat Al-Baqarah sebagai pembuka, mukaddimah dari saya pada kesempatan yang berbahagia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberitakan berita besar kepada seluruh umatnya, seluruh hambanya, bahwa yang nama ujian itu benar-benar pasti akan terjadi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, macam-macam ujian itu akan datang menimpa kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Minal khauf, rasa takut, didatangi oleh musuh untuk menyerang kita. Walju, masih kelaparan. Ini perlahan sudah mulai terasa ya. Minal khaufi walju wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Apalagi sudah banyak yang PHK dan lain-lain. Wal iyadzubillah. Wal anfus, udah banyak yang meninggal dunia, jiwa-jiwa yang layang meninggal dunia karena terserang penyakit Covid dan lain-lain. Wal anfus wa basyiris sabirin. Minas samarat wal anfus wa thamara wa basyiris sabirin, maka beritakanlah berita gembira. Artinya Imam As-Sa'di, saya membaca tafsir beliau menyebutkan bahwa untuk apa Allah mengutus yang namanya ujian-ujian ini kepada manusia atau hamba-hambanya, maka Imam As-Sa'di mengatakan bahwa lina'alama man hum min ahlil khair wa min ahli syarr wa lina'alama man hum minas sadiqin wa minal kadhibin, agar kita akan melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, agar Allah akan mengetahui mana orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Imam As-Sa'di agar kita mengetahui siapa yang termasuk orang-orang ahlul khair, orang-orang yang baik, wa ahlus syarr, orang-orang yang buruk. Siapa orang-orang yang baik dan siapa orang-orang yang buruk? Orang-orang yang baik adalah orang-orang yang yakin
bahwasanya semua takdir kejadian yang ada di dunia ini adalah semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak diserang putus asa, khawatir, ketakutan dan lain-lain. Sedangkan ahlu syar, orang-orang yang mudah goyah semangatnya, serta bisa jadi mereka bisa larut dalam kesedihan sehingga mereka bisa berputus asa. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ini tinjauan yang luar biasa ya dari sisi keilmuan Islam ya. Artinya ketakutan-ketakutan itu terkait dengan berkurangnya harta, kemudian juga kelaparan segala macam ini sebenarnya merupakan garis Allah yang sudah dikemukakan dari jauh-jauh tahun yang lalu gitu ya Ustadz ya, yang ada di dalam Quran. Tadi Ustadz Usman menyampaikan melalui surat Al-Baqarah. Nah ini mungkin sebuah hal yang tentunya harus disikapi dengan nggak perlu ketakutan yang teramat gitu ya artinya Ustadz ya. Jadi ya kita berpasrah kepada Allah. Cuman satu pertanyaan juga nih kepada Pak Imam. Pak Imam, dengan adanya kondisi resesi yang seperti ini dan juga Indonesia tadi disampaikan juga ada konstruksi yang -5 itu ya. Nah, sebagai penanggung jawab yang paling besar dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu negara, apa sih seharusnya yang diambil oleh negara terkait dengan kebijakan-kebijakan untuk bisa tetap memakmurkan warga negaranya, memakmurkan rakyatnya? Seperti apa Pak Imam? Silakan. Baik, jadi kalau bagaimana seharusnya negara bersikap, itu kita kembali sebenarnya sudah dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam gitu ya. Pada saat terjadi resesi, bahkan dia panjang, kalau kita lihat Great Depression itu 43 bulan, maka kalau kita lihat kisah Nabi Yusuf itu selama 7 tahun gitu ya, atau 94 bulan gitu. Artinya 2 kali lebih hebat dibanding Great Depression tahun 1929 gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi paling tidak kalau kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari Nabiullah Yusuf alaihissalam, ini mungkin saya juga saya share ininya beberapa yang mungkin bisa diambil gitu ya, sebentar. Lihat tampilan materi ya, silakan. Baik. Pak Imam. Jadi yang pertama adalah pastinya seorang negara dengan segala peralatan infrastrukturnya, dia menjalankan perannya sebagai leaders yang mampu melihat atau menangkap adanya isyarat, gitu ya, isyarat. Dan dalam hal ini Nabi Yusuf diwakili oleh Nabi Yusuf, gitu ya. Nanti kita akan sampai pada kemampuan implikasinya adalah nanti pemimpin memang harusnya memiliki basiroh, kemampuan untuk melihat, gitu ya. Nah, setelah dilakukan analisa dan seterusnya, maka Nabi Yusuf melakukan yang namanya counter cyclical measurement. Counter cyclical measurement itu artinya pada saat kondisi negara sedang krisis, maka segala bentuk insentif yang paling atau yang maksimal bisa dilakukan oleh negara dilakukan. Nah, pada saat itu memang cuman ini bagian dari sebuah series, nggak bisa tiba-tiba melakukan counter cyclical pada saat terjadi resesi saja. Karena namanya juga counter cyclical, artinya siklik ada pada saat booming, ada pada saat bearish itu pada saat paceklik. Nah, yang dilakukan oleh Nabi Yusuf pada saat terjadi booming, bahkan dalam beberapa tafsir saya sempat baca itu lebih detail disebutkan bagaimana Nabi Yusuf itu meminta seluruh tanah-tanah bahkan yang dimiliki oleh negara, ya dalam hal ini adalah Raja Mesir, diminta untuk diserahkan supaya digarap sepenuhnya oleh masyarakat. Artinya di sini mengejar negara supaya menggeser kepada full employment lagi. Artinya di sini peran negara untuk memberikan bentuk-bentuk insentif kepada masyarakat gitu ya dalam konteks produktif. Nah, kemudian yang berikutnya adalah selain counter cyclical measurement, kemudian reserve. Jadi pada saat terjadi booming itu adalah pada saat negara melakukan reserve. Nah, disinilah ada satu penelitian yang dilakukan oleh beberapa akademisi gabungannya, ada yang dari Mesir, ada yang dari Malaysia dan seterusnya. Ini adalah kira-kira pada saat itu dilakukan reserve,
di situ disebutkan memang yang di reserve oleh Nabi Yusuf itu adalah pasti hasil-hasil output negara, ya, dalam hal itu waktu itu pertanian dan seterusnya. Cuman waktu itu ada pertanyaan besar, gimana ya kira-kira bahan pengawet apa yang bisa membuat negara tersebut bisa mengawetkan barang-barang tadi hasil panen dan seterusnya selama 7 tahun. Ini adalah sebuah pertanyaan besar yang harus dijawab oleh teknologi saat ini. Tetapi yang salah satu yang bisa kita ambil kuncinya adalah tentang reserve dalam bentuk commodity reserve. Nah, sementara dengan berkembangnya satanic finance yang berjalan saat ini, umumnya negara-negara itu reserve-nya itu dalam bentuk uang fiat money, currency, yang pada saat terjadi paceklik itu jatuh juga. Jadi cadangan negara itu pada saat terjadi paceklik nilai mata uang dan seterusnya jatuh juga. Nah, sementara yang diharapkan itu adalah reserve dalam bentuk commodity real. Nah, apakah itu beras, apakah itu air, dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya adalah, yang saya mau sampaikan di sini, sistem ekonomi Islam sudah sedemikian rupa mengatur begitu komplit ya, bagaimana seperti energi gitu ya, api, energi, padang rumput, sektor pertanian, itu adalah bagian yang tidak boleh dikelola secara sendiri, harus dilakukan secara bersyarikat. Dan dalam konteks inilah mungkin gitu ya, mungkin yang ini harus dijawab oleh para ahli ekonomi syariah. Mungkin disitulah letak lumbung-lumbung reserve, karena tidak mungkin reserve itu dalam bentuk beras bisa tahan 7 tahun. Yang paling mungkin adalah lumbung-lumbung dalam bentuk hidup atau living stock atau living beras dan seterusnya gitu ya, yang dalam bentuk aset-aset wakaf. Nah, inilah yang sebenarnya terjawab sudah. Di situ adalah bagaimana aset-aset wakaf di mana tanah-tanah milik umat itulah yang menjadi bumper pada saat terjadi resesi. Dan salah satu topik dari resesi ini harusnya kembali tadi ini bagus sekali disampaikan oleh Ustadz. Ini adalah waktunya kita umat Islam kembali lagi kepada ajaran-ajaran Islam ya, waktunya kembali sesuai dengan spirit hijrah, spirit 1 Muharram yang akan kita song-song bersama. Demikian. Pencerahan dan juga penjelasannya. Semoga ini bisa menjadi sebuah titik balik untuk kita tetap optimis ya, Ustadz maupun juga Pak Islah, meskipun juga kalau berbicara tentang resesi ini, wah ketakutannya luar biasa gitu ya. Besok makan apa, besok kerja apa, besok bayar cicilan gimana. Itu kan yang paling menjadi hal-hal krusial di masyarakat kita sekarang ini. Nah, mungkin sebelum kita melanjutkan obrolan ini, banyak juga ternyata Pak Islah maupun juga Ustadz Usman dan juga sahabat akal yang penasaran dengan sosok pembicara kita ini, dengan sosok Pak Imam yang tentunya beliau menjadi Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Nah, untuk itu kita mengajak sahabat akal bisa melihat ini dia profil dari Dr. Imam T. Saptono. Silakan. Allah, luar biasa sekali kiprah dari Pak Imam ya. Ternyata tidak hanya sibuk dengan urusan ekonomi dalam arti melihat, menganalisa, kemudian juga mendalami permasalahan-permasalahan ekonomi di Indonesia, tapi juga kalau tadi sempat melihat terlibat juga dalam pencerahan melalui film. Betul. Tentang bagaimana juga masyarakat ini juga teredukasi dari sisi casualnya seperti itu, Masya Allah. Dan nanti kita akan ngobrol lagi dengan Pak Imam, tetap
tetap di sambungan Zoom kita. Ini sebuah pertanyaan juga yang akan kita lanjutkan ke Pak Islah Idris nih. Pak Islah kan sebagai sosok entrepreneur sekaligus merupakan ketua divisi Y-Lead gitu ya. Iya. Nah, Pak Islah mungkin bisa disampaikan kepada Sobat Akal yang sekarang ini sedang menyaksikan tayangan ini, sebenarnya seberapa besar sih dampak dari resesi atau juga turunnya tingkat ekonomi terutama di Indonesia sampai dengan di bulan Agustus ini, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa juga mentor saya Pak Imam yang sudah kenal 7 tahun yang lalu sampai dengan hari ini. Memang sejak munculnya krisis kesehatan, datangnya COVID-19 ke Indonesia, itu kebijakan PSBB itu memang banyak mempengaruhi roda ekonomi Indonesia. Di mulainya perlakuan PSBB itu membatasi ya, orang artinya tidak bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala, Betul. tidak bisa keluar, tidak bisa ke mall, ke toko. Dan itu juga efeknya tadi seperti Pak Imam sampaikan, itu ada namanya demand shock dan juga supply shock. Ya. Nah, dari sisi demand shock itu daya beli masyarakat itu berkurang. Berbagai macam alasan. Salah satunya memang tadi pengangguran ya. Pengangguran yang efek daripada supply shock. Karena menurunnya permintaan mengakibatkan produksi di pabrik juga ikut turun. Turun, betul. Nah, kata resesi itu memang dekat dengan dua kata lainnya, yaitu pengangguran dan kemiskinan. Nah, memang pengangguran kita dari awal tahun sampai dengan kuartal 2 ini meningkat. Di Kadin kalau tidak salah tercatat 6,2 juta pengangguran. Sampai dengan kuartal kedua ini, Pak ya? Betul. Kemudian tingkat jumlah kemiskinan di BPS tercatat kurang lebih 24 jutaan. Ya, Rob. Jadi cukup besar, Mas Abin. Iya. Jadi ini kalau bisa dibilang peningkatannya lumayan drastis juga ya Pak Islah ya. Artinya mulai dari sisi perekonomian akibat dari krisis kesehatan itu tadi ya. Betul. Nah, kalau mungkin boleh ditambahkan juga Pak Islah, seberapa banyak sih sebenarnya dampak-dampak dari lini ekonomi kita yang akhirnya juga mengharuskan mereka berhenti beroperasi. Sektor-sektor mana aja dari ekonomi kita yang harus menghentikan usahanya di tengah pandemi ini? Ya, tadi kembali ya. Krisis ini memang di-trigger dari COVID-19 ya. Dan kebijakan PSBB itu membuat roda ekonomi berhenti. Dan yang terdampak sektor ekonomi apa? Yang ada di benak saya itu antara lain pertama adalah pariwisata. Karena tentunya ya, ketika PSBB diberlakukan dan was-was orang tidak mau tertular dengan virus ini, orang akan menahan diri untuk pergi berwisata. Kemudian juga perhotelan. Perhotelan sejak diberlakukannya PSBB itu okupasinya sangat rendah. Bahkan sudah mulai longgar aja seperti sekarang itu maksimal okupasinya hanya 10%. Oke, karena juga pembatasan daya isi hotel dan segala macamnya ya. Betul. Kemudian transportasi Mas Abil. Karena orang sekarang cenderung lebih banyak di rumah. Berpergian udah jarang, bahkan walaupun diperkenankan melalui udara gitu, tetap kapasitasnya tidak boleh full ya. Betul. Itu salah satunya juga menurun. Kemudian otomotif, jumlah penjualan kendaraan sekarang mulai berkurang. Baik yang baru maupun juga yang second ya Pak? Betul. Dan terakhir pertokoan dan restoran. Itu udah mulai berkurang karena tadi kembali PSBB dan khawatiran masyarakat khususnya menengah ke atas untuk keluar rumah. Oke, ini merupakan satu angka-angka yang tentunya menjadi perhatian kita. Artinya banyak sekali ternyata sektor-sektor industri yang terdampak dari pandemi ini dari sisi ekonominya. Cuman Pak, ada nggak sih kalau kita kan berbicara di tengah resesi ini ya, dari Amerika kemudian Inggris sampai juga dengan di Indonesia, ini kan nilai kontraksinya lumayan juga. Tapi ternyata Tiongkok ini justru sebaliknya. Jadi dia pertumbuhan yang cukup positif ya ketika terjadi kondisi seperti ini. Nah, dari sektor industri sendiri ada nggak Pak yang justru dia malah baik supply maupun juga demand-nya justru trennya positif? Oke. Baik.
seperti ada panas, ada dingin, ada turun, ada juga naik. Jadi Allah sepertinya ciptakan sesuatu semuanya di dunia ini seimbang, kecuali Allah itu sendiri yang esa ya. Begitu Ustaz ya. Masya Allah. Jadi sama halnya dengan ini. Ketika ada resesi, banyak sektor ekonomi terpuruk, pasti ada juga yang meningkat. Seperti blessing in the skies gitulah seperti istilahnya. Oke. Jadi sektor ekonomi yang mengalami peningkatan itu antara lain di sektor makanan, Mas Abin. Karena mungkin makanannya wajib ya. Iya. Normal maupun krisis akan Tetap butuh makan. dibutuhkan. Termasuk juga sembako. Oke. Sembako juga kebutuhan sehari-hari dari mulai beras, gula, tepung dan hal itu tetap menjadi sektor yang akan tetap Dibutuhkan. tumbuh. Kemudian kesehatan, karena tadi masalah isunya adalah kesehatan, banyak produk baru yang bermunculan seperti masker, kemudian produk suplemen, herbal. Karena udah banyak yang teman-teman saya menjual melalui online itu. Barang-barang tuh. Artinya tetap ada peluang di tengah itu semua ya. Malah nangkanya mulai meningkat, bahkan terus meningkat. Kemudian juga di pelatihan. Pelatihan walaupun tidak dilakukan seperti dulu ya di kelas, di ruang-ruangan tertutup. Sekarang banyak pelatihan dilakukan secara online, webinar melalui Zoom, Mas Abil. Bahkan Pak Hermawan Kertajaya Betul. itu menyampaikan dia artinya tuh udah banyak banget permintaan untuk dia melakukan pelatihan webinar. Sekali webinar bahkan sampai 1.000-3.000 orang gitu. Masya Allah. Jadi peningkatannya lumayan besar di kondisi seperti ini. Terakhir adalah tentunya ya teknologi. Dengan adanya sekolah jarak jauh seperti ini, jadi kebutuhan kuota ya, digital marketing, kemudian pembuatan konten-konten IG dan lain-lain seperti itu udah mengalami pertumbuhan yang pesat. Masya Allah. Jadi artinya meskipun kita dalam kondisi seperti ini masih ada beberapa lini yang masih justru trennya adalah tren positif, sehingga ini bisa menjadi sebuah langkah untuk tetap menopang perekonomian secara nasional gitu ya Pak Islah ya. Nah pasti juga kalau kita berbicara tentang tadi sosok Pak Imam dengan kiprahnya, nah ini kalau tadi kita sudah sedikit ngobrol dengan Pak Islah, kita akan mengetahui juga seperti apa sih kiprah beliau, perjalanan beliau dalam dunia perekonomian seperti itu Pak Islah. Kita akan perkenalkan Pak Islah Idris untuk Sahabat Akal. Ini dia tayangannya. Kiprah dari Bapak Islahuddin Idris ya, kita sudah saksikan bersama sahabat akal ya. Ternyata selain beliau menjadi entrepreneur juga penghobi bola juga tampaknya Pak Islah. United. Manchester United, Masya Allah luar biasa sekali. Nah akhirnya terjawab juga Pak Islahuddin Idris ini bergerak di bidang apa? Kalau tadi kita lihat tayangannya adalah berkecimpung di dunia properti. Kita berbicara sedikit dengan bisnis yang digeluti oleh Pak Islah. Pak Islah, dari sisi bisnis properti sendiri Pak, di tengah situasi ekonomi saat ini seperti apa sih Pak trennya Pak? Baik, memang industri properti termasuk salah satu yang terdampak. Walaupun kalau dilihat di data BPS yang kemarin baru dirilis, kontraksi minus 5,32 itu tadi, itu kontribusi dari
properti malah yang paling kecil dia masih ada pertumbuhan sekitar 2,3%. Masya Allah, alhamdulillah. Memang pertumbuhan itu relatif kecil. Hanya saja memang di properti ada beberapa segmen yang ada yang tumbuh, ada juga yang terpuruk. Nah, di properti yang masih mengalami pertumbuhan itu segmen-segmen yang landed house, Mas Abil. Dan segmen landed house itu perumahan yang kami jalankan itu khususnya yang harganya 1 miliar ke bawah. Sedangkan apartemen yang memang diperuntukkan untuk investasi memang sedang slowing down. Oke. Seperti itu. Oke, Masya Allah. Artinya tetap ada pergerakan meskipun persentasenya juga tidak terlalu besar dibanding saat-saat sebelumnya ya. Betul. Semoga aja ini bisa menjadi tren yang cukup membahagiakan dan juga membanggakan kita untuk tetap bisa mensupport perekonomian Indonesia. Amin. Nah, selanjutnya kita akan berbicara kepada Ustadz Usman Baco nih. Baik, Mas. Kalau Abi. tadi kan pancingannya ini luar biasa ya. Dari sisi Pak Imam tadi sudah mengajak kita untuk kembali meninjau dari sisi Quran ya, ayat-ayat yang tentunya Allah sudah turunkan jauh-jauh tahun ya, yang tentunya bisa menjadi sebuah introspeksi untuk kita, sebuah pengingat. Nah, Ustadz, kalau berbicara tentang resesi atau juga krisis perekonomian, ini sebenarnya di masa-masa terdahulu sudah ada kondisi seperti ini belum sih Ustadz? Baik, terima kasih Mas Habil, Masya Allah. Sobat akal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersyukur tadi Pak Imam alhamdulillah sudah menjelaskan apa yang terjadi di zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam, Masya Allah. Walau sebenarnya ketika kita mentadaburi surat Yusuf, maka bisa disebutkan dan bisa diringkas bahwa Nabi Yusuf alaihissalam berhasil melewati 3 krisis besar yang terjadi. Masya Allah. Jadi yang pertama adalah krisis yang terjadi pada diri beliau sendiri, di mana beliau difitnah berbuat zina dengan seorang wanita, padahal jelas-jelas wanita itu telah mengaku bahwa dia tidak melakukan, bukan Yusuf pelakunya dan lain-lain, sehingga Nabi Yusuf Masya Allah terzalimi dan harus masuk ke penjara, dipenjarakan. Juga selain itu Nabi Yusuf atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran penting bagi kita, berhasil melewati krisis bersama keluarganya, yaitu ujian dari saudara-saudaranya yang berbuat jahat kepada beliau, luar biasa. Poin ini, krisis ini dilewati oleh Nabi Yusuf dengan 2 hal besar, yaitu senantiasa menggaungkan bahwa kita min ahlil khair. Kita min ahlil khair. Kemudian yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam ketika dalam surat Yusuf diceritakan termasuk orang-orang yang datang ke istana untuk memohon bantuan ketika krisis terjadi. Bayangkan Mas Habil, jika saudara-saudara Mas Habil sudah ada di hadapan, lalu kemudian hadir kembali ingatan yang dulu. Inilah mereka yang memasukkan dan melemparkan saya ke sumur. Allah. Inilah mereka dulu yang berbuat jahat kepada saya. Tapi Masya Allah, Nabi Yusuf sebagai kunci kesuksesan krisis dia dengan keluarganya adalah dia berani dan mampu berjuang untuk melupakan seluruh kesalahan-kesalahan saudara-saudaranya yang telah lalu. Masya Allah. Sebagai tambahan dari krisis yang terjadi di zaman krisis nasional. Jadi krisis yang pertama untuk diri pribadi, yang kedua krisis antara dia dan keluarganya, sedangkan yang ketiga adalah ini krisis yang sangat dahsyat, ya, krisis nasional, ya. Sehingga Masya Allah di Al-Quran dibahas ya solusi-solusi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Imam sebagian tadi, Masya Allah. Nabi Yusuf alaihissalam atas bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyarankan diantaranya adalah agar kita hemat ketika panen. Kan biasanya kalau panen biasanya kita hura-hura dan lain, tapi ini harus kita hemat. Kemudian Nabi Yusuf pun Masya Allah dalam cara penyimpanan sembako dan lain-lain ini pun agar jangan dilepaskan dari tangkainya, ya, agar jangan dilepaskan dari tangkainya. Bahkan Masya Allah kalau di Mesir yang terkenal adalah piramid. Piramid, betul. Piramid juga dipakai untuk penyimpanan barang-barang, ya, barang-barang sembako tersebut, Masya Allah. Jadi piramid itu yang simetris, lalu kemudian ada celah untuk masuk angin dan udara, rupanya sangat bermanfaat ya untuk menjadi tempat untuk ditempatkan di dalamnya
makanan-makanan yang harus dijaga sampai bertahun-tahun. Karena berlalu 7 tahun, bahkan ada yang menyebutkan bisa sampai 14 tahun. Ya. Kemudian semua itu dilakukan oleh Nabi Yusuf dengan Al-Aziz dan orang-orang yang bersama beliau adalah dengan dirahasiakan kepada pemimpin-pemimpin negara yang lain. Ya. Kemudian diantaranya juga Nabi Yusuf pandai updating data. Ya. Sehingga saudaranya pun diupdate datanya. Mengapa kalian mengatakan meminta makanan, jatah makanan untuk 11 orang? Sedangkan jumlah kalian hanya 9 orang. Masya Allah. Akhirnya perwakilan dari mereka mengatakan, kami memiliki seorang ayah yang sudah tua dan tidak bisa datang ke tempat ini. Kemudian kami memiliki seorang adik yang kecil. Masya Allah. Akhirnya ya bantuan itu ditunda dan mereka diperintahkan untuk pulang. Lalu kemudian datang selanjutnya membawa saudara mereka yaitu Bunyamin. Sahabat akal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tak perlu mendalami lagi di surat Yusuf, tapi pada kesempatan ini saya akan tambahkan sebagaimana pertanyaan panduan dari Mas Habil. Pernahkah krisis seperti ini terjadi di zaman dahulu, di zaman para sahabat, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih di antara tahun 10 atau 11 Hijriah, 7 atau 8 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun ke-18 di zaman Umar bin Khattab, ada dua sebenarnya hal besar yang bisa dikaji yang termasuk krisis. Pertama, Umar pun di zaman Umar bin Khattab pada tahun ke-18 ini sudah umat Islam terserang namanya Ta'un Amawas, ya. Kemudian yang kedua juga terjadi krisis yang bahkan bisa disebut lebih parah, ya. Untuk poin yang pertama, mungkin karena waktu sangat singkat, saya coba menjelaskan seputar krisis yang terjadi di zaman Umar bin Khattab dan bagaimana solusi yang dihadirkan Umar bin Khattab kepada rakyatnya ketika itu. Masya Allah. Tahun di mana terjadi krisis yang begitu besar di zaman Umar bin Khattab, sampai pada tahun itu dinamakan Am Ar-Ramadah. Ya, ini Ar-Ramadah diambil dari bahasa Arab Ar-Ramad, debu. Ya, karena Masya Allah betapa keringnya saat itu. Air lamanya tidak turun-turun, hujan tak pernah turun, lalu kemudian bahkan tanah itu berubah warnanya menjadi hitam. Masya Allah, bayangkan. Sampai debu-debuan berterbangan. Ya. Sehingga ada seorang sahabat yang menyebutkan bahwa sebagaimana yang dituliskan oleh Dr. Ali As-Salabi, beliau menyebutkan bahwa salah seorang sahabat Umar bin Khattab menyebutkan bahwa Umar itu seperti biasanya yang saya tahu bahwa wajahnya putih, tampan, begitu berwibawa. Tetapi Masya Allah ketika terjadi Am Ar-Ramadah, Masya Allah wajah beliau menjadi hitam. Karena ya debu-debu yang berterbangan. Ini terjadi di 18 Hijriah sehingga disebut dengan Am Ar-Ramadah. Yang paling penting bagi kita sahabat akal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah mari kita belajar dari Umar bin Khattab. Solusi apa yang telah diambil oleh Umar bin Khattab sehingga beliau dapat mengayomi seluruh masyarakat saat itu untuk sama-sama menjalani masa-masa sulit saat itu. Apalagi terkhusus kepada para pemimpin, ya. Karena memang masa-masa sulit seperti ini sangat dibutuhkan kehadiran pemimpin. Agar jangan sampai pemimpin hadir ketika ingin kampanye saja, ya. Bagi-bagi sembako dan lain-lain. Ketika masa sulit seperti ini, sembako hilang Ustaz ya. Iya. Di manakah mereka? Ya. Ada 6 solusi yang diambil oleh Umar. Saya sedikit meringkas. Yang pertama adalah daraba min nafsihi linnasi qudwah. Karena ini saat-saat yang sangat sulit, Umar hadir sebagai seorang teladan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rakyatnya ketika itu. Masya Allah. Sehingga suatu ketika Umar karena ketika itu Umar menyiapkan tempat bagi para pengungsi untuk datang. Kemudian Umar mencoba memanggil seseorang yang agak tua renta, kemudian makan bersamanya. Makan makanan yang enak. Roti, kemudian ada keju. Masya Allah, yang mengagumkan adalah Umar terkejut ketika dia mendengarkan testimoni dari seseorang yang dipanggil oleh Umar, seorang khalifah saat itu, seorang pemimpin. Lalu kemudian dia mengatakan, sungguh aku sudah lama tidak memakan makanan yang enak seperti ini. Allahu Akbar. Bahkan dia menyebutkan wa ma ra'aitu mithla hadza, bahkan melihatnya pun tidak pernah. Ya Rabb, Masya Allah. Lihat setelah itu apa jawaban Umar bin Khattab. Masya Allah. Fahalafa an la yadhuqa lahman wala saminan.
ketika ungkapan itu terdengar di telinga Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang merupakan teladan luar biasa, maka ia mengatakan, sungguh mulai saat ini aku bersumpah tidak akan lagi memakan daging, tidak akan lagi memakan samin atau keju dan lain-lain. Di saat masyarakat sedang susah, saya harus turut merasakan hal-hal kesulitan mereka. Sehingga Umar pun mengatakan bahwa kaifa yu'nini sya'nur ra'iyah idza lam yamassani ma massahum. Bagaimana mungkin aku seorang pemimpin mampu merasakan mampu mengetahui apa yang dirasakan oleh masyarakat atau oleh rakyatku kalau aku tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Allahu Akbar. Sehingga benar-benar Umar bin Khattab membagi sendiri bantuan-bantuan tersebut, kemudian memberikan makanan kepada masyarakatnya saat itu dan lain-lain. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah muaskarat al-laji'in amar Ramadah. Beliau menyiapkan camp-camp pengungsi. Masya Allah. Dalam catatan ringkasan ini saya catat terkumpul kurang lebih 7.000 orang laki-laki. Kemudian saat itu sudah ada kurang lebih 40.000 orang yang sakit, ya. Kemudian ada kurang lebih 60.000 kepala keluarga yang dikumpulkan dalam camp-camp tersebut pengungsian. Yang sangat membuat kita sedih adalah saat itu kurang lebih thulusuhum matu, sepertiga dari semua pengungsi tersebut meninggal dunia. Dalam hal ini Umar bahkan diberikan testimoni oleh sahabatnya, andai Umar akan meninggal dunia pada saat ini, maka sungguh kami tidak dapat lagi membedakan mana Umar Al-Khattab, karena Masya Allah beliau bersungguh-sungguh berada di tengah-tengah masyarakat beliau. Sampai Umar suatu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al halaka ummati Muhammadin ala yadayya. Ya Rabb, ya Allah, jangan sampai engkau menjadikan kebinasaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa kepemimpinanku. Ya Rabb, ini membuktikan bahwa cinta Umar bin Khattab betul-betul sebagai seorang pemimpin yang melayani dengan tulus dan ikhlas seluruh rakyat atau orang-orang yang dipimpinnya. Sedangkan yang ketiga, Umar mencoba membuka link komunikasi dengan orang-orang sekitar, diantaranya kepada Amr bin As ketika itu, untuk menghimpun bantuan. Ini juga penting untuk dilakukan oleh seorang pemimpin, ya, ketika memang betul merasa bahwa kita sudah tidak mampu, silahkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon dan meminta dan berdoa, kita boleh, ya begitu ya Mas Islah, ya, membuka kerjasama politik kepada negara-negara yang dapat membantu. Sebagaimana yang kita ketahui setelah beberapa hari Lebanon ditimpa bom, Masya Allah, Bapak Erdogan turut langsung mengirimkan bantuan. Ini hal yang luar biasa. Dari komunikasi Umar bin Khattab kepada Amr bin As, alhamdulillah terkumpullah kurang lebih 10.000 bahan makanan dari tepung yang dibawa oleh unta-unta yang diutus dari Mesir, diperjalankan kepada Umar bin Khattab ketika itu. Lalu kemudian kurang lebih juga 20 kapal yang semuanya membawa tepung, ya. Kemudian ada 5.000 paket pakaian yang berupa bantuan. Bahkan seorang sahabat Rasulullah SAW, Abu Ubaidah Al-Jarrah, ia terkutuk pula hatinya sampai Masya Allah beliau mengirimkan bantuan berupa 4.000 paket makanan, ya, yang disalurkan. Sampai beliau mengatakan kepada Umar bin Khattab ketika mengirimkan paket tersebut, la hajatan li fiha, sungguh tidak ada kepentingan apapun saya untuk memberikan bantuan ini. Ya Amirul Mukminin, innama aradtullah. Wahai Amirul Mukminin, aku tidak menginginkan kepentingan-kepentingan yang lain untukku yang menguntungkan aku, kecuali aku hanya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fala tadkhulu alayya dunya. Ungkapan ini beliau sampaikan kepada Umar agar beliau tidak tergoda dengan godaan-godaan dunia yang lainnya. Sedangkan hal yang lain, Mas Sabil dan Pak Islah, teman-teman di studio, Masya Allah, sebagai solusi dari seorang pemimpin sekaliber Umar bin Khattab, beliau pun al-istighatsatu billah wa salatul istisqa. Beliau banyak mengadakan di camp-camp tersebut, di lapangan yang terbuka, beliau mengadakan al-istighatsah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan salat al-istisqa, ya. Sehingga hampir setiap selesai salat maghrib, beliau naik di atas mimbar dan berteriak kepada orang-orang yang ada di sekitar situ dan menyebutkan bahwa istaghfiru rabbakum innahu
kana ghaffara. Memohon ampunlah kalian wahai rakyatku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Sedangkan yang lain, Umar pun memerintahkan agar had ketika itu di stop, lalu kemudian takhiru daf'iz zakah fi amir ramadah, zakat pada tahun itu pun diakhirkan. Dan inilah beberapa solusi-solusi Umar bin Khattab yang Masya Allah bahwa beliau betul-betul khadimul ummah, seorang pemimpin, seorang pelayan umat kepada masyarakat-masyarakatnya. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Sebenarnya sudah kita sangat mendapatkan keteladanan, sudah mendapatkan contoh yang konkret, yang nyata gitu ya dari kisah terdahulu, khususnya dari tadi kita mengambil Ibrah, Nabi Yusuf, kemudian juga Umar bin Khattab, yang bagaimanapun juga ketika terjadi krisis, ketika terjadi kondisi yang menyusahkan rakyat, pemimpin harus hadir terdepan dan ikut merasakan kesusahan-kesusahan yang dirasakan oleh rakyatnya. Allah. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya. Nah, yang pasti juga kalau Sobat Akal pengen juga mendengarkan apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Usman Baco. Sepertinya juga kita harus dekat dulu dengan sosok beliau. Nah, seperti apa sih sebenarnya profil dari Ustadz Usman Baco? Oh, nggak ada ya? Oh, baik. Kita cukup kenalkan, ada spesial program nggak Ustadz di Akal ini Ustadz? Iya, saya di Akal Islamic Center selain di DKM Akal membimbing juga bersama teman-teman di Y Elite setiap hari Ahad ya. Ahad. Dua kali sebulan ya, kita tadabbur Al-Quran online. Masya Allah. Jadi artinya ketika kita mengalami hal-hal kesusahan, terutama sesuatu yang terhubung dengan ekonomi ya, kembali lagi beliau Ustadz Usman mengembalikan dengan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai yang ada di Quran, kemudian juga contoh-contoh dari sahabat yang terdahulu, nabi-nabi terdahulu, bahwa semuanya sudah ada contohnya, tinggal bagaimana kita mengembalikan contoh-contoh tersebut dalam kehidupan sekarang ini. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Baik, sekarang kita akan kembali lagi ke Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam, masih terhubung dengan kita? Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Nah Pak Imam, kalau tadi contoh banyak sekali ya tentang hadirnya negara dalam kehidupan masyarakat, khususnya ketika terjadi krisis ekonomi. Nah secara kelembagaan nih dari Badan Wakaf Indonesia gitu ya, ini boleh diceritakan Pak Imam, kira-kira ada hal apa yang bisa ditampilkan untuk bisa mengatasi atau juga memberikan spirit kepada masyarakat yang saat ini sedang mengalami kondisi ekonomi yang seperti ini? Tafadhal Pak Imam. Baik, makasih. Oke. Memang kita harus akui terlebih dahulu bahwa wakaf ini termasuk sektor yang tertinggal cukup lama dibandingkan negara-negara lain gitu ya. Juga literasinya relatif rendah dan baru belakangan saja masyarakat ataupun pemerintah melihat bahwa ini adalah salah satu sektor yang mulai dilihat sebagai salah satu cushion atau bantalan pada saat terjadi krisis seperti ini. Jadi memang saat ini kami masih baru dalam taraf meliterasi dan melakukan campaign kembali agar masyarakat itu memahami konteks wakaf tidak lagi terbatas. Jadi tidak lagi terbatas hanya sebagaimana yang seperti kita kenal, yaitu 3M, makam, madrasah, musola gitu ya. Tidak muter-muter di 3M ini saja, tetapi kalau kita lihat dalam konteks sejarahnya bagaimana Umar dengan kebun kurma di Khaybar. Jadi wakafnya adalah wakaf produktif. Jadi kita mulai lagi mengembangkan wakaf produktif dan ternyata setelah kita lihat sejarah-sejarah yang lalu dan terbukti juga memang aset-aset wakaf inilah yang menyelamatkan atau menjadi cushion atau bantalan pada saat terjadi krisis gitu ya. Bahkan data di sejarah menyebutkan zaman Turki Utsmani pada saat zaman kejayaannya itu jumlah tanah pertanian yang berstatus tanah wakaf itu jumlahnya bahkan mencapai 70% dari seluruh tanah pertanian yang produktif di Turki pada saat zaman kejayaan Turki Utsmani. Dan itu juga yang bisa menjelaskan kenapa pada saat Irlandia mengalami krisis, dalam waktu singkat Turki Utsmani bisa mengirim kapal-kapal berisi tadi gandum, kemudian jagung, kentang ke Irlandia, yang kemudian kalau kita lihat sekarang itu salah satu, saya lupa nama kotanya di Irlandia, itu
lambang tim sepak bolanya itu adalah bendera Turki. Nah, ini agak menarik dan itu harus diakui gitu ya. Kenapa ini bisa dijawab dengan cepat? Sekali lagi karena tadi bagaimana negara hadir dengan memiliki tadi aset-aset produktif. Nah, ini saya sebagai gambaran saja gitu ya. Bagaimana ini kembali, jadi untuk yang saat ini Badan Wakaf Indonesia memang memiliki beberapa program, yaitu diantaranya adalah Wakaf Kalisa, itu Kalisa itu singkatan Wakaf Peduli Indonesia, yaitu kita minta sebanyak mungkin masyarakat Indonesia yang memiliki simpanan, deposito, tabungan, dan seterusnya, dan kita juga mengencourage nanti dalam waktu singkat kita juga akan campaign mengencourage para nazir, termasuk di sini adalah AKL, nazir AKL. Ini artinya ini gerakannya gerakan masif seluruh nasional gitu ya. Intinya adalah bagi mereka yang memiliki simpanan, deposito, tabungan dan seterusnya, karena pada dasarnya kalau kita lihat memang ini ada perbedaan mazhab kita, tetapi sekali lagi dalam muamalah DSN MUI sepakat untuk mengambil mazhab yang membolehkan. Dalam hal ini adalah mengambil mazhabnya, kok saya jadi lupa ya, yang memang lazim di Turki, yaitu diperbolehkannya wakaf temporer tapi hanya khusus untuk cash wakaf. Nah, jadi dalam periode tertentu masyarakat boleh mewakafkan, misalkan saya punya 100 juta rupiah, maka saya wakafkan uang 100 juta rupiah ini selama 2 tahun, ya, yang nanti kemudian kembali lagi pokoknya. Nah, tapi bagi hasil atau marginnya ini saya wakaf atau saya berikan kepada AKL, gitu. Dan ini nanti merupakan gerakan nasional dan silahkan pada nazir mana saja dengan asumsinya tadi saat ini ada berapa banyak triliun uang yang dimiliki oleh umat, kita bersepakat saja selama periode resesi ini kita wakafkan imbal hasil dan harapannya ini adanya di bank syariah gitu ya, di bank syariah. Imbal hasil dari investasinya di perbankan tersebut atau di surat berharga atau di saham di obligasi gitu ya. Kita wakafkan imbal hasilnya selama 2 tahun atau selama 3 tahun atau selama resesi. Tadi perkiraannya kalau resesi rata-rata dunia itu selesai di 18 bulan atau setengah tahun. Ya sudah, kita wakafkan saja 1,5 tahun gitu ya. Karena kami di BWI sudah beristihad bersama-sama teman-teman, itu kita membolehkan wakaf untuk periode tertentu itu sependek-pendeknya itu adalah setahun kalau kita dalam bentuk surat berharga. Tetapi kalau selain itu sependek-pendeknya 5 tahun. Nah, ini yang kemudian bisa dijadikan motor untuk menanggulangi resesi yang terjadi. Jadi gini, pada saat negara tidak bisa hadir, bukan berarti umat itu selesai atau lepas tanggung jawab. Saya rasa ini waktunya umat ini masuk dalam periode atau campaign saatnya umat selamatkan umat. Jadi ini adalah momen-momen terbaik kita untuk bisa mendapatkan justru mendapatkan poin-poin pahala tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Masya Allah, artinya sebenarnya ini sudah dilakukan di awal-awal pandemi justru ya, umat menyelamatkan umat gitu ya. Tinggal bagaimana kita bisa semakin intens lagi untuk bisa kembali sesama umat yang berlebih mengangkat mereka yang berkekurangan gitu ya. Umat untuk umat, Mas. Dari umat untuk umat, Masya Allah. Ini luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Imam. Nah Pak Imam, menjadi pertanyaan terakhir nih, andai katanya, kita bermain andai-andai aja nih ya. Pak Imam mendapatkan mandat untuk mengatur kebijakan perekonomian yang ada di Indonesia. Kira-kira nih dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini, apa yang seharusnya bisa diambil untuk bisa meredam resesi atau justru menstimulus pertumbuhan ekonomi kita ini bisa bangkit lagi, Pak Imam? Oke, baik. Saya rasa pada dasarnya teori ekonomi itu teori yang tidak terlalu sulit. Yang sulit itu adalah pada saat kita bicara tentang interest. Atas dasar kepentingan siapa, gitu ya. Nah, pada saat kita bicara, misalkan, oke, stimulus kita jalankan, kemudian relaksasi kita berikan, tetapi semuanya artinya tidak ada hal yang baru
tetapi semuanya harus dikembalikan kepada kejujuran, kepada integritas bahwa ini adalah untuk kepentingan umat dan bukan untuk kepentingan golongan tertentu atau kelompok pemilik modal dan seterusnya. Karena kadang-kadang ya kita harus akui beberapa kebijakan ini kemudian agak bias gitu ya. Memang akhirnya mengatasnamakan umat, tapi untuk umat yang mana gitu ya. Ya misalkan bantuan, apa yang salah dengan bantuan pendidikan? Tidak ada yang salah. Tetapi pada saat bantuan pendidikan kemudian jatuh kepada spending untuk tadi ya kelompok tertentu gitu ya, untuk sebagai provider dengan sekian triliun itu menjadi bias. Tapi kalau ditanyakan stimulus terhadap pendidikan tidak ada yang salah gitu ya. Nah ini yang sebenarnya jadi kalau tanya apa yang akan kita lakukan ya kembali lagi kita akan mengembalikan lagi hakikat daripada pemerintahan adalah untuk mencapai falah ya, mencapai falah. Falahnya siapa? Kemenangannya siapa? Kemenangannya umat, bukan golongan tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Demikian. Allah, artinya kembali kita diingatkan untuk lurusin niat lagi gitu ya. Insya Allah. Jadi kebaikan-kebaikan ini fungsi awalnya untuk siapa sih? Nah itu yang harus kita luruskan lagi niatnya ya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Imam T. Sabtono atas kita ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita masih ada beberapa sesi. Jadi harapannya sih jangan lepas dari link Zoom kita. Masih tetap ada channel Zoom kita. Nah berikutnya kita ke Pak Islah. Pak Islah, kalau kita berbicara tentang pertumbuhan yang bisa dibilang masih ada angkanya tapi nggak gede gitu ya. Nah gimana caranya nih? Mungkin sudah ada dari Pak Islah formulasi untuk bisa men-trigger supaya bisa bounce back lagi dari sisi properti. Bisnisnya seperti apa di masa-masa seperti ini? Silahkan Pak Islah. Baik, makasih Mas Abil. Jadi memang di era pandemi, di era krisis seperti ini, properti dilema. Memang boleh dibilang menurun secara umum, namun tetap tadi seperti kita bahas, ada hal-hal yang bisa tumbuh. Di properti, saatnya memang saat terbaik untuk berinvestasi. Mengapa? Karena memang ketika harga-harga properti udah mulai anjlok ya boleh dibilang. Orang yang memiliki surplus cash, terutama orang yang berpenghasilan menengah ke atas, itu memang saatnya untuk membeli, buying time. Karena harga-harga memang lagi rendah-rendahnya. Lagi bagus lah ya untuk dibeli lah ya. Betul. Kemudian daripada si calon investor itu berinvestasi ke saham gitu. Karena banyak saham yang blue chip lagi anjlok. Betul. Kalau kita mau investasi ke emas pun harga emas sudah terlalu tinggi gitu loh. Jadi yieldnya mungkin nggak akan dapat itu. Jadi memang properti dari sisi investasinya sangat bagus. Kemudian properti itu sendiri adalah lokomotif dari 174 industri lainnya. Oke, Masya Allah. Jadi kan kalau misalnya kita berbisnis properti, kita membutuhkan semen, betul. Kita membutuhkan besi, kaca, aluminium, pasir, cat, masih banyak lagi gitu loh. Selain material tadi, kita juga butuh jasa. Kita butuh jasa arsitek, jasa konsultan, jasa notaris, bahkan jasa perbankan. Dan jasa lain-lainnya seperti jasa security yang sifatnya seperti itu. Jadi faktor dominonya banyak sekali terikat gitu ya? Ya, bahkan kalau setiap ada project di sebuah lokasi misalnya, pasti sebelahnya muncul apa? Muncul warteg. Masya Allah, ya benar. Jadi itu mau create ekonomi baru, yaitu kuliner di situ. Makanya pemerintah dalam hal ini ya akan berusaha atau berupaya untuk menggerakkan sektor atau mempertahankan sektor properti supaya tidak anjlok gitu. Sehingga kalau misalnya pun ada resesi dan memang teruji dari tahun ke tahun, dari tahun 98 lalu sampai hari ini properti walaupun jatuh bangun tetap akan survive itu. Masya Allah, artinya tetap optimisnya selalu ada ya Pak Islah ya. Luar biasa sekali ya. Dan berbicara juga tentang pandemi ini dan perekonomian yang ada di Indonesia khususnya banyak sekali ternyata memotivasi
industri-industri rumahan untuk meng-create sesuatu untuk kemudian dijual kembali gitu ya. Betul, Nah, nanti kita akan informasikan ada banyak sekali produk-produk yang tentunya menjadi produk baru ya dari masyarakat kita untuk bisa dinikmati, untuk bisa dibeli, dan tentunya melalui jalur ini atau juga tayangan ini kita akan informasikan ya. Namun sedikit mungkin menjadi pesan dari Ustadz Usman Baco nih. Apa yang kiranya menjadi pengingat ketika di masa krisis ini, masa pandemi ini juga mereka yang berjualan baru starting awal, tapi kondisinya memang cukup berat. Dari sisi spiritual, dari sisi tinjauan agama, hal apa yang harus dilakukan Ustadz? Ya, bagi teman-teman yang sedang berjuang ya, la tayasu min rauhillah, jangan putus asa ya. Tetaplah berjuang melakukan apa yang terbaik. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan, andai suatu saat tiba hari kiamat dan saat itu di tanganmu ada 1 biji kurma, maka tanamlah biji kurma tersebut. Artinya kesempatan kita untuk terus berusaha, never stop ya. Jangan sampai kita putus asa, mudah putus asa, teruslah berjuang ya. Insya Allah Allah pasti akan ada jalannya, ada caranya tersendiri untuk kita insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Artinya tetap kita harus optimis, harus semangat, nggak boleh putus asa ya Pak Islah ya. Ya betul, tidak. Jadi dengan kondisi yang ada sekarang ini justru semakin kita bagaimana menguatkan hubungan kita kepada Allah untuk mencari jawaban, untuk bisa mencari juga penguatan dari sisi hati kita, kemudian juga rezeki-rezeki yang Allah hadirkan terkadang dari pintu yang kita tidak menyangka gitu Ustaz ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah untuk itu sahabat akal dimanapun berada, kita juga akan menginformasikan ya, karena ini merupakan satu sesi juga untuk kita bisa menguatkan perekonomian umat. Sudah hadir di studio kita, ini adalah produk-produk dari saudara-saudara kita yang turut mengendorse perjalanan dari Leaders Talk Special dan juga Goes to Global Muharram 1442 Hijriah. Kita akan melihat satu persatu. Pak Islah, Ustadz Usman, mohon izin Pak Imam juga sudah ada di studio kita. Nah ini adalah produk lokal ini ya, ini ikan, Saiki ini chips organics. Nah ini adalah produknya. Saiki ini cemilan sehat dari bahan dasar wortel dan brokoli. Masya Allah. Ini juga dilengkapi di dalamnya ada garam Himalaya dan juga ada rasa pedasnya. Oh ini bahannya juga bahan-bahan yang luar biasa nih. Ini bisa dilihat di ini. Namanya keren ya, Saiki. Saiki. Nah ini Instagramnya @shaiki_maham. Shaiki_maham. Nomor pemesanannya di 0812 182 75 140. Harganya hanya Rp19.500 saja. Nah ini ya. Ini adalah wortel. Kemudian variannya ada lagi. Nggak cuma wortel, ini yang versi brokolinya. Nah, ini luar biasa. Mantap ini. Pak Islah mau nyobain? Boleh nanti. Boleh. Baik. Itu makanannya. Selanjutnya kita punya lagi. Nah, ini adalah dapur Ukhtia. Ini dapur Ukhtia ini masakan rumah buatan ibu. Oke, kirain masakan rumah buatan ukhti, bukan ya? Yang ini adalah apa nih? Baunya Masya Allah harum sekali sahabat akal. Ini soto Betawi ya. Ini soto Betawi. Nah bisa dilihatnya seperti ini Nah ini semuanya sudah ada di dalamnya. Jadi ada daging sapi yang di dalamnya juga disajikan dengan kuah santan atau juga susu dan kentang, tomat, daun bawang, emping, bawang goreng, acar, sambal dan kecap. Cuman Rp25.000 aja. Oke, ini seperti ini saya perlihatkannya. Waduh enak banget. Ini tinggal diangkatin Ustadz Pak Islah. Waduh, ya kita buka puasa kan? Oke, Masya Allah. Ini dapur Ukhtia untuk soto Betawi. Nah ini ternyata masih ada lagi juga. Ini kayaknya besar nih ya. Ini merupakan, ada tulisannya Binaan Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta. Oh Masya Allah. Akun Instagramnya @dapur_ukhtia.
Kemudian nomor WA-nya 0812 8441 9917. Ini dari Pejaten. Nah, saya buka ya. Ini apa sih, besar banget. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini waduh. Wow. Ada nasi yang hangat di sini. Aromanya Ini menggoda. adalah ikan gurame yang digoreng atau juga dibakar dengan bumbu rempah. Disajikan dengan sambal dan lahap. Masya Allah. Sambal dan lahap. Sambal dan lalap ya. Saking nafsunya sambal dan lahap. Ini cuma Rp65.000 saja. Masya Allah. Ayo kita beli ya. Bangkitkan perekonomian umat. Dari sini, waduh, ini enak banget. Selanjutnya kita masih ada lagi, mana nih? Oke, ini bungkusnya cantik sekali. Nah, Kronis ini ya. Instagramnya @kronis_id. Nomor pemesanannya 6 berapa tuh? Beda lagi ya. 0852 14996524. Oke, kita akan lihat dalamnya seperti apa Kronis ini. Ini masih disegel, Ustaz. Masih disegel, Ustaz. Artinya masih asli ya dari tempatnya. Masih baru, masih fresh. Masya Allah. Ini bacanya, Pak. Fuji Brownies. Choco original. Nah, ini yang Choco original, terbuat dari bahan premium dan memiliki cita rasa yang enak. Masya Allah. Harganya cuma 35.000 saja ya. Ini dari bahan premium. Mari kita lihat yang bahan Pertamax mungkin ya, Ustaz. Oke, waduh, Masya Allah. Ada lagi? Nah, ini masih juga dari Kronis ID. Ini toppingnya Choco Oreo. Nah, ini saya Pak Islah juga Pak Imam. Ini bawaannya udah nelan ludah aja nih ya. Ini enak banget dan saya tinggal nunggu beduk maghrib aja kayak. Hari ini hari Jumat kok. Hari ini Jumat. Masya Allah. Akhirnya nggak usah nunggu beduk maghrib, langsung kita sikat aja ya. Iya, Masya boleh, Allah. boleh. Luar biasa. Nah, ini menjadi pengingat juga untuk sahabat akal dimanapun berada. Untuk yang ingin produk-produknya ditampilkan di perjalanan dari tayangan Ghost to Global Muharram 1442 Hijriah ini, silahkan bisa menghubungi ke Akal Islamic Center. Nanti bisa dilihat nomor kontak atau juga alamat untuk bisa mendapatkan informasi-informasi di endorse UMKM ya. Dan alhamdulillah juga obrolan kita di Leaders Talk spesial Ghost to Global Muharram 1442 Hijriah dengan tema resesi, dampak dan solusi bagi sektor ekonomi di Indonesia sudah masuk ke sesi akhir. Yang pasti kita mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada para guru kita tercinta ya, Pak Imam yang sudah memberikan banyak sekali insight-insightnya, sudah memberikan banyak sekali pencerahan. Dr. Imam T. Sabtono selaku Dirut Trihamas Syariah dan juga Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Terima kasih juga Ustadz Usman Baco selaku Imam Masjid Akal dan juga pembina YI Lead dan juga sekaligus Pak Islahuddin Idris. Terima kasih Pak selaku Ketua Divisi dari YI Lead dan juga Entrepreneur. Akhirnya terjawab Entrepreneur Property ternyata ya. Masya Allah. Semoga dimudahkan semua bisnis-bisnisnya. Amin. Pak Imam diberikan juga kesehatan untuk keluarga, untuk Pak Imam juga. Dan kita akan menutup dengan doa. Untuk itu memohon Ustadz Usman memberikan doa terbaik untuk kita yang sedang menyaksikan tayangan ini dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tafadhal Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن جميع البلدان المسلمين عامة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها وقضيتها يا ربنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan dengan doa dari Ustadz Usman Baco, semoga saja kita tetap berdoa terus sahabat Akel supaya di 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia kita diberikan kemudahan untuk kembali lepas dari krisis kesehatan maupun juga dari krisis perekonomian yang sekarang ini sedang melanda Indonesia dan seluruh negara yang ada di dunia. Terima kasih untuk Dr. Imam T. Sabtono, sehat selalu Pak Imam. Terima kasih Pak Islah, terima kasih Ustadz Usman. Insya Allah kita bisa bertemu kembali di waktu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handi Boni. Nah, saya punya informasi penting banget buat teman-teman milenial yang ada di Indonesia dan di seluruh penjuru dunia. Ada acara yang keren banget. Ini kita bakal adain Global Muharram 1442 Hijriah. Tahun baru kita yang dipersembahkan oleh Akel Network. Kita punya program yang luar biasa. Ada program kita yang kerjasama dengan komunitas dan juga media Islam. Rangkaian acaranya adalah ada tausiah, dialog kebangsaan, dan juga talk show inspiratif, kemudian ada e-expo, kemudian ada juga entertainmentnya, dan juga ada sedekah endorse UMKM. Catat tanggalnya di tanggal 10 sampai 23 Agustus 2020. Buat brother dan sister Fillah yang ada di Indonesia dan sekitarnya bisa terus ikuti channel YouTube Akel Islamic Center dan juga simak terus informasinya di sosial media Akel Islamic Center dan juga Akel Network. Saya Handi Boni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.